Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Desirani Rahayu dari Fakultas Ekonomi, jurusan Akuntansi dengan NIM 7211420209. Di sini saya akan menjelaskan konflik dan negosiasi dalam mata kuliah perilaku organisasi dengan dosen Bapak Prabowo Yudijianto, SMSA. Konflik adalah sebuah proses yang dimulai ketika salah satu pihak memandang pihak lainnya telah mempengaruhi secara negatif atau akan berpengaruh secara negatif terhadap segala sesuatu hal yang dipedulikan oleh pihak pertama. Pandangan tradisional atas konflik atau traditional view of conflict yaitu keyakinan bahwa semua konflik berbahaya dan harus dihindari. Pandangan kedua yaitu pandangan interaksionis atas konflik atau interaksionis view of conflict, yaitu keyakinan bahwa konflik tidak hanya merupakan sebuah paksaan yang positif dalam suatu kelompok, tetapi juga sangat diperlukan lagi suatu kelompok untuk bekerja dengan lebih efektif. Pandangan ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, konflik fungsional atau functional conflict, yaitu konflik yang mendukung tujuan dari kelompok dan meningkatkan kinerjanya. Dua, konflik disfungsional atau dysfunctional conflict, yaitu konflik yang menghambat kinerja kelompok. Tipe dan lokus konflik. Jenis konflik dibagi menjadi tiga. Yang pertama, konflik tugas atau task konflik, yaitu konflik tentang kandungan dan tujuan dari pekerjaan. Yang kedua, konflik hubungan atau relationship konflik, yaitu konflik yang didasarkan pada hubungan interpersonal. Ketiga, konflik proses atau proses konflik, yaitu konflik mengenai bagaimana pekerjaan akan diselesaikan. Lokus konflik dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama, konflik diadik atau diadik konflik, yaitu konflik yang terjadi di antara dua orang. Yang kedua, konflik intergroup atau intergroup konflik, yaitu konflik yang terjadi di dalam sebuah kelompok atau tim. Yang ketiga, konflik antar kelompok atau intergroup konflik, yaitu konflik di antara kelompok atau tim yang berbeda. Proses konflik. Proses konflik atau konflik proses adalah suatu proses yang mana 5 tahapan, yaitu pertentangan yang berpotensial atau ketidaksesuaian, kesadaran dan personalisasi, niatan, perilaku, dan hasil. Tahap 1. Pertentangan yang berpotensial atau ketidaksesuaian. Kondisi yang mendahului, yaitu komunikasi, struktur, dan variabel pribadi. Tahap 2. Kesadaran dari personalisasi. Dapat dipandang sebagai konflik dan dirasakan sebagai konflik. Tahap 3. Niat. Niat untuk menangani konflik. Persaingan, berkolaborasi, mencurigakan, menghindari, dan mengakomodasi. Tahap 4. Perilaku. Konflik terbuka seperti perilaku para pihak dan reaksi orang lain. Tahap 5. Hasil. Dapat meningkatkan kinerja kelompok atau menurunkan kinerja kelompok. Proses konflik. Tahap 1. Pertentangan yang berkepotensial atau ketidaksesuaian. Tahap pertama dari konflik adalah penampilan kondisi yang menciptakan peluang bagi konflik untuk timbul. Kondisi dikelompokkan ke dalam 3 kategori umum. Yang pertama, komunikasi, seperti semantik, kesulitan, kesalahpahaman, dan kebisingan. Yang kedua, struktur, seperti ketidakjelasan, tanggung jawab, ukuran kelompok, derajat spesialisasi, kejelasan jurisdiksional, kesesuaian antara anggota dan tujuan, gaya kepemimpinan, sistem pemberian imbalan, tingkat ketergantungan di antara kelompok. Yang ketiga, variabel pribadi, seperti kepribadian, emosi, dan nilai. Tahap 2, kesadaran dari personalisasi. Dipandang sebagai konflik atau perceived konflik, yaitu kesadaran oleh salah satu atau lebih pihak mengenai keberadaan kondisi yang menciptakan peluang bagi konflik untuk muncul. Dirasakan sebagai konflik atau felt konflik, yaitu keterlibatan secara emosional dalam konflik yang menciptakan kecemasan, ketegangan, frustasi, atau permusuhan. Tahap 3, niat. Niat atau intention adalah keputusan untuk bertindak dalam suatu cara tertentu. 5. Niat dalam menangani konflik. Pertama, bersaing atau competition, yaitu suatu keinginan untuk memuaskan kepentingan seseorang tanpa memperlihatkan dampak timbul konflik terhadap pihak lain. Kedua, berkolaborasi atau collaboration, yaitu sebuah situasi yang mana para pihak melakukan konflik mengenai keinginan masing-masing untuk memuaskan perhatian sepenuhnya dari semua pihak. Yang ketiga, menghindari atau avoiding,
yaitu keinginan untuk menarik diri dari atau menyembunyikan diri dari konflik. Yang keempat, mengakomodasi atau accommodating, yaitu kesediaan dari salah satu pihak dalam sebuah konflik untuk menempatkan kepentingan pihak lawan di atas kepentingannya sendiri. Yang kelima, berkompromi atau compromising, yaitu sebuah situasi yang mana tiap-tiap pihak atas suatu konflik bersedia untuk menyerahkan sesuatu hal. Tahap 4, perilaku. Tahap perilaku meliputi pernyataan, tindakan, dan reaksi yang dibuat oleh para pihak yang sedang berkonflik. Tahap 4 merupakan proses interaksi yang dinamis. Tahap 5, hasil. Hasil yang fungsional, jika konflik dapat meningkatkan kinerja kelompok. Hasil yang disfungsional, jika konflik menghambat kinerja yang akan membuat komunikasi memburuk, penurunan kekompakan kelompok, dan kurangnya usaha pencapaian tujuan kelompok. Mengelola konflik fungsional. Yang pertama, memahami kapan sebenarnya terjadi ketidaksepakatan. Yang kedua, membiarkan kelompok yang menentang mengambil bagian dari solusi yang sangat penting dan menitikberatkan bagaimana sisi satunya dapat mencapai terpenuhinya kebutuhan pokoknya. Negosiasi. Negosiasi atau negotiation adalah suatu proses yang mana dua atau lebih pihak saling bertukar barang atau jasa dan berupaya untuk setuju dengan nilai tukar bagi mereka. Strategi perundingan. Yang pertama, perundingan distributif atau distributive bargaining, yaitu negosiasi yang berupaya untuk membagi jumlah sumber daya secara tetap, situasi kemenangan atau kekalahan. Bagian yang tetap atau fixed pie, yaitu keyakinan bahwa hanya terdapat satu set jumlah barang atau jasa yang harus dibagi di antara para pihak. Esensi dari perundingan distributif dapat dilihat pada gambar. Pihak A dan B mempresentasikan dua negosiator. Masing-masing memiliki sebuah titik saran yang mendefinisikan apakah yang ingin dicapai. Masing-masing juga memiliki tingkat pertahanan yang mana menandai hasil terendah yang dapat diterima. Area di antara dua titik ini merupakan kisaran aspirasi A dan B. Terdapat kisaran kesepakatan yang terjadi yang mana setiap aspirasi dari salah satu pihak dapat terpenuhi. Kedua, perundingan integratif atau integrative bargaining, yaitu negosiasi yang berupaya mencari satu atau lebih kesepakatan yang dapat memberikan solusi kemenangan bagi kedua belah pihak. Perundingan distributif versus perundingan integratif. Karakteristik perundingan. Tujuan. Perundingan distributif memperoleh sebanyak mungkin. Perundingan integratif memperluas bagian sehingga kedua belah pihak terpuaskan. Karakteristik perundingan motivasi. Perundingan distributif menang kalah. Perundingan integratif sama-sama menang. Karakteristik perundingan fokus. Perundingan distributif posisi. Perundingan integratif kepentingan. Karakteristik perundingan kepentingan. Perundingan distributif bertentangan. Perundingan integratif selaras. Karakteristik perundingan pembagian informasi. Perundingan distributif rendah. Pembagian informasi hanya akan memungkinkan pihak lain untuk dapat mengambil keuntungan. Perundingan integratif tinggi. Pembagian informasi akan memungkinkan tiap-tiap pihak untuk menemukan cara untuk memuaskan kepentingan dari masing-masing pihak. Karakteristik perundingan durasi hubungan. Perundingan distributif jangka pendek. Perundingan integratif jangka panjang. Proses negosiasi. Yang pertama, persiapan dan perencanaan. Kedua, mendefinisikan aturan-aturan dasar. Ketiga, klasifikasi dan pembenaran. Keempat, melakukan perundingan dan pemecahan masalah. Kelima, menutup dan implementasi. Perbedaan individu dalam efektivitas negosiasi. Yang satu, sikap kepribadian dalam negosiasi. Kepribadian dari hasil negosiasi terkait tetapi lemah. Riset menyarankan bahwa kecerdasan memprediksi efektivitas negosiasi tetapi lemah. Kedua, suasana hati atau emosi dalam negosiasi. Suasana hati dan emosi mempengaruhi negosiasi dengan cara bekerja bergantung pada emosi maupun konteks. Ketiga, budaya dan negosiasi. Orang-orang dari budaya berbeda akan melakukan negosiasi secara berbeda. Keempat, perbedaan gender di dalam negosiasi. Stereotip terkenal adalah bahwa para wanita lebih dapat bekerja sama dan menyenangkan dalam negosiasi dibandingkan pria. Negosiasi dengan pihak ketiga. Yang pertama, mediator adalah seorang pihak ketiga, tidak memihak dan memfasilitasi solusi yang dinegosiasikan dengan menggunakan pertimbangan, bujukan, serta saran untuk alternatif. Kedua, arbitrator, yaitu seorang pihak ketiga pada negosiasi yang memiliki otoritas untuk mendikte perjanjian. Ketiga, konsiliator atau konsilator adalah seorang pihak ketiga yang terpercaya yang menyediakan kaitan komunikasi secara informal di antara negosiator dengan lawan. Kesimpulannya, konflik dapat bersifat konstruktif atau destruktif terhadap fungsi dari kelompok atau unit.
Level konflik dapat juga terlalu tinggi atau terlalu rendah untuk menjadi konstruktif. Ekstrem lainnya akan merintangi kinerja. Level yang optimal adalah salah satu yang mencegah stagnasi, menstimulasi kreativitas, memungkinkan ketegangan untuk dilepaskan, dan melaksanakan benih perubahan tanpa menggunakan atau mencegah koordinasi aktivitas. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.